gas HCl di dalam air. Itu berapa panas yang harus ditransfer ya ke dalam unit absorpsi itu jika jumlah HCl yang digunakan jika HCl ya dalam fase gas ya gas 100 derajat Celcius dan H2O ya liquid dengan derajat Celcius dimasukkan ya untuk memproduksi 1000 kg per jam larutan ya HCl 20% ya ada 4 derajat Celcius. Jadi kita mau bikin HCl ya hidroklorik asid ya asam hidroklorik kemudian menggunakan kumpulannya HCl gas HCl kemudian air ya H2O ke dalam dalam tangki absorber ya kemudian memproduksi 1000 kg larutan ya yang komposisinya itu terdiri dari 20% berat HCl ya ada 4 derajat. Oke, neraca masanya dibandingkan dulu ya. Yang diproduksi di nanti 1000 kg per jam ya larutan HCl komposisinya ya 20% ya 20% oke karena kita membutuhkan perbandingan mol terlarut dengan solvennya ya oke mol HCl ya 1000 kg ya totalnya ya kemudian ini komposisinya 20% berat ya berarti 0,2 kg HCl ya kemudian ini kita menghitung molnya ya dan nanti dibagi dengan berat ini ya berat molekul reaktifnya PM-nya berapa. Jadi kita dapat nilainya ini masanya mR kemudian nanti dapat molnya 5080 mol HCl per jam untuk yang HCl. Kalau yang airnya berapa? 20% berat HCl artinya 20% HCl sisanya airnya 80% berarti ya 80% dikalikan 1000 jadi 0,8 ya 0,8 kg H2O dikalikan ini ya satuannya konsentrasi ya dari kilogram kilomol per orang ya gitu. Kemudian dibagi dengan ya PM 18 dapat mol H2O-nya per jam itu 1100 mol 44,4 ya mol H2O jam. Jika itu 44.400 mol H2O per jam ya. Fungsinya bisa ya ini rating yang keluar ya mol solvent dan solid ya yang keluar sebagai produk. Seperti biasa itu sudah hitung neraca massa buat diagram aliran. Oke ini absorber ini misalnya 2 komponen reaktannya ada HCl dan ada H2O masuk ke dalam absorber diproduksi 1000 kg per jam komposisi 20% berat ya larutan HCl derajat Celcius. Perhatikan fungsinya ya. Yang sudah besar adalah dalam menjelaskan ya mulai di sini. Oke, HCl sistem gas H2O liquid jadinya campuran larutan aqueous ya. Temperaturnya ini 100 ini 25 jadinya derajat Celcius ya produknya. Itu posisi ini sudah kita hitung tadi sekian ya komposisi masuknya ya jadi dia 20% ini dihasilkan dari nilai ya 50% HCl dari sini tadi dengan 8% dari airnya tadi sini sambil keluar ini molnya ya mol HCl dan mol H2O ya gitu. Oke, kita hitung berapa panas yang diperlukan kemudian melarutkannya. Karena biasanya mencampurkan, melarutkan dia butuh energi panas ya. Kemudian dia bisa melarut. Interaksi secara fisik ya antara satu komponen dengan komponen lain. Senyawa dengan senyawa yang tadi
nilai apa namanya referensi ya tadi aku bilang ini 100 sudah bawa bawa sini di sini sudah bawa entalpi dia di sini. Nah, ini kita bisa hitung dari referensi 25 ke 100 berapa nilai. Oke, ini cukup sama ya. Pada referensi ada entalpinya ya. Nah, itu kita lihat. Oke, ini komponennya ya, ada 3 ya. Kalau dalam sistem ini macet dalam garis ini kumpulan ini misalkan ini produk ya. Kita misalnya produk kita garis memudahkan kita ya, memudahkan treatment. Oke, ini kita bikin tabel ya. Kemudian ini yang pas, ini yang keluar. Berapa mol yang pas? Berapa sentimeter keluar? Berapa mol yang keluar? Berapa mol yang berapa mol yang keluar? Berapa entalpi yang keluar? Oke, kamu masuk ya. Ya mas, molnya sekian. Untuk H2O ini nilainya. Oke, baca dulu. Ini kita bisa hitung, satu, ya. Nah tadi dari 25 derajat. Ini H2O, ya, karena dia referensinya, ya, dan juga dia merupakan murni, ya biasanya yang murni banyak kan, jadi dia ya. Oke, nol, kemudian ya yang masuk komposa jadi di sini yang keluar sekarang ada macam yang khas atas luar adalah jadi sini juga ada kompos bawahnya ya berapa entalpi yang ini kita bisa itu aduh jadi entalpi satu ya jadi entalpi yang di sini sama entalpi yang dari sini ini nol ya jadi dua panas yang nantinya kita bisa perhitung ya jadi itu kakaknya jadi menentukan dan itu neraca masanya kemudian menentukan diagram alurnya dan data berapa nilai entalpi referensi pada masing-masing tiap-tiap komponen ya. Oke, kita semua sudah terdata. Kita hitung dulu H1 H2-nya berapa. Pasang adalah nilai entalpi yang dibangun oleh cocok ya. Sampai 100. Ya tadi banyak kok. Itu 100 dari referensi kemudian masing ya ini banyak jenisnya. Nah ini kita hitung H1 yang H ya ini CPDT tadi ya untuk entalpi menggunakan kejelasan ya pada range 25 derajat Celcius referensi itu 100 ya. CP ini kita bisa dapat dari tabel kita bisa itu masukkan ke sini ya. CP T2 dan T1 ya. Jadi dapat hasilnya A1 2148 ya. Oke, kemudian di sini dibilang untuk solution ya, untuk yang terlarut ya, nilai R-nya ya, sorry bukan R ya, ini harusnya nilai N. Jadi jumlah ya, sorry ini nilai R ya, nilai R-nya. Jadi nilai R-nya itu dibagi itu merupakan rasio dari nilai jumlah mol larut ya, silahkan dibagi dengan jumlah mol terlarut larutnya berapa? Jadi 88,1 ya. Kemudian ini tahapannya ya, ya. Tadi HCl adalah kondisi statis ya, referensi fase gas 25 derajat Celcius. Kemudian ditambah dengan apa namanya stoikiometri ini H20 ya, nilai R-nya 8,1 dikalikan ini 20
pada satu derajat Celcius, ya. Dan kemudian nanti ini nanti tinggal data file, ya. Jadi apa namanya nilai total entalpi itu entalpi yang di sini, kemudian ditambah dengan entalpi dari sini, ya. Jadi perubahan H2O pada satu atm di derajat Celcius, ya. Kemudian menjadi HCl, ya, terus derajat Celcius. Kemudian menjadi HCl atau derajat Celcius, ya. Jadi di sini dia dilarut terlarut, ya. Jadi dari sini ditambah H2O tadi. Kemudian solusinya, ya, solutionnya, ya, larut, ya. Kemudian kita bisa itu nilai data H, ya. Jadi nilai data H ini kita bisa hitung dari tabel, ya, dari tabel B11. Ini ya, tabelnya, ya, tabel dari folder. Jadi delta HA sama dengan delta HA-nya. Jadi nilai apa namanya? Nilai panas larutan dari kondisi standar, ya, itu berapa, ya. Jadi berapa standarnya itu kita bisa hitung dari sini. Jadi kalau kita mau menghitung berapa sih kondisi HCl larutan HCl pada kondisi standar, kita bisa hitung dari nilai entalpi HCl-nya pada 20 derajat Celcius pada referensi ditambahkan berapa H2O yang lain, ya, yang dapat HCl tadi, yang dapat HCl tadi, atau yang dapat larutan HCl tadi pada kondisi 25 derajat Celcius, ya. Ya, jadi sudah dilihat dari tabel, ya. Jadi nilainya dengan menggunakan ini entalpi dan nilai R dan ini didapatkan hasilnya nilai entalpi dari kondisi standar itu sebesar min 67,4 kJ per mol HCl, ya. Nah, ini nanti dapat satu, ya. Satu, kemudian selanjutnya hitung nilai HB. Nah, ini nanti dapat, ya, ini perbandingan HCl apa namanya gas yang masuk tadi HCl mol HCl, ya. Jadi mol HCl plus air, ya, atau larutan nilai N-nya, ya. Oke, kita hitung, ya, dari CP, nilai CP-nya. Jadi nilai CP-nya kita hitung, ya, 0,73 kilokalori, ini sistem konversi apa namanya 1000 per 1000 larutan, ya, per mol HCl seluruhnya, ya. Kemudian itu didapatkan hasilnya 0,557 kJ per mol HCl. Jadi nanti kita hitungnya itu pakai persamaan CP tadi, ya, menghitung nilai CP-nya, menghitung nilai konsistensi, ya. Ini, ya, nilai CP larutan, ya, mana nilai N-nya itu adalah, ya, nilai CP, ya, ini, ya. Ini nilai CP, nilai
aktivitas panas dikalikan dengan nilai molnya ya, mol solatnya ya. Larut. Di sini ya, jadi menghitung nilai kapasitas gelasnya ya. Jadi nilai CP-nya itu kita bisa hitung dari nilai delta HP-nya ya. Jadi nilai delta-nya kemudian dikalikan dengan nilai namanya. Jadi nilai ini ya antara selalu per solve per. Jadi ini nanti dapat CP-nya sebesar 0,557 ya kilojoule per mol. Kemudian kita hitung data HP-nya ya. Jadi enthalpi HB dari sini enthalpi untuk yang ya enthalpi ketika sudah dipegang larutan ya dari 25 tinggal kita naikkan ya larutannya 20 derajat Celcius ya. Di sini jadi nanti delta HB-nya itu intensitas panas larutan ya, intensitas panas larutan dikalikan di DT-nya ya, jadi intervalnya dari 25 ke 10 derajat Celcius, jadi 8,36. Jadi nanti dapat entalpi keduanya itu, jadi entalpi 2 di sini ya, entalpi 2 ini adalah entalpi yang dibawa gitu oleh si larutan asam HCl-nya ya. Itu nanti sebesar entalpi H plus delta HB-nya sama sekian ya. Oke, tambahkan ini kemudian tinggal kita masukkan untuk menghitung panas totalnya ya yang ini. Jadi Q sama dengan delta H ya, jadi Q sama dengan delta H entalpi keluar dikurangi dengan entalpi yang masuk ya. Jadi yang keluar itu 5.000 ya, 180 HCl ya, kemudian dikalikan dengan entalpinya, kemudian dikurangi entalpi HCl dikalikan dengan entalpi yang masuk ya tadi. Jadi nanti dapat hasilnya min 3,355 plus 1,5 kilojoule per jam. Ya. Jadi di sini didapatkan minus ya, artinya dalam proses absorpsi itu ada panas yang dikeluarkan. Ya, misalnya kita larutkan biasanya memang panas ya, artinya ada panas yang dilepaskan ke lingkungan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya? Cukup Ibu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk contoh berikutnya ya. Oke, ini bedanya turbin ya, ada kerja yang terlibat ya dalam sistem ya. Jadi ini ada uap atau steam diekspansikan dalam turbin ya.
dari kondisi 1, ya, maksudnya T1 sama dengan 10 grad dan T sama dengan 300 derajat Celcius. Jadi kondisi 2 keluar dari turbin, P2, P-nya tekanannya turun 0,5 dan steam yang dihasilkan steam, ya. Jadi ketika dia masuk dalam turbin, turun menjadi steam. Ekspansi ini dianggap diabretik. Setelah ekspansi tersebut keluar dari kondisi 2 di kondensasi menjadi kondisi 3, ya. Jadi ketika P1 segini, kemudian ada P2, ada P3, ya. Jadi ada kondisi 2, kondisi 3, ya. P3 0,5 dan ada kekuatan. Bukan kerja yang dihasilkan jika laju air uap 100 kg, ya. Kemudian proses yang dibuang jadi perkiraan uap dan air kondens. Oke. Ketika ada 3 jalur, ya, ekspansi ke dalam turbin supaya masukkan kerja steam tadi nanti berubah, ya, di steam, kemudian keluar di sini, kemudian nanti dikondensasi mesin, ya, kondensasi dikondensor menjadi air, ya, ada air. Kita suruh menghitung Q dan W-nya, ya. Oke, dari yang kemarin sudah di, ya. Saat ini tekanan 10 bar, tekanan 10 bar, faktornya 300 derajat Celcius. Entalpinya juga kita hitung, ya, ya. Entalpinya 3042. Kemudian untuk kedua di sini tangannya sama, ya, di setengah. Kemudian steamnya dari setelah steam. Nah, ini kita juga mesti kan di keluar, ya, oleh steam. Kemudian steam ini punya komposisi rata-rata di air, di kondensasi. Karena tetap sama, hanya hasilnya dari, ya, terkuota 50 sekian. Ini semua dari rata-rata. Kemudian kita hitung kaca-kaca masanya 1 sama dengan 2 sama dengan MM ada yang sisa, sisanya jagung, ya. Kemudian ada kerja dan gas yang dihasilkan. Ketika kita proses kerja di turbin, ya, Q-nya sama dengan nol. Kemudian sama macamnya berarti ini sama dengan M di masanya. Jadi yang kemudian yang keluar yang masih dari 2, ya. Jadi M-nya 100, ya, dari 100 gram, ya. Kemudian kita masukkan kemudian teman kondensor kerja bisa berubah, ya. Kemudian ini sama dengan apa, ya. Keluar dan ada yang keluar dari steam jadi A3, ya. Kemudian yang dari steam di 2008 yang alirannya dan hasilnya kami ini analisis, ya. Kalau tidak ada dalam paling kemudian ada superhitan, ya, superhitan. Performa steam jadi tempat steam menggunakan kondisi dari P1 dan tekanan tekanannya
Sebenarnya proses dilakukan dengan setiap kondensasi ya, karena aliran dia berfungsi dengan kondensasi yang bertemu air dan disebut. Kalau ada evakuasi sampai dengan 1 detik, maka ada evakuasi dan ada evakuasi. Jadi menggunakan evakuasi lalu tempat naik air karena jadi karena di tempatnya komposisi ini dari data dari kotak itu saya sekian sekian satu ya yang keluar akhirnya dengan rasa kemudian rasanya karena yang keluar reseptif yang tadi kemudian yang saya itu harus yang kemudian tadi kota udara itu bisa berapa kemudian ini ya reseptifnya berapa entalpinya ya dari itu dapatnya ini tapi ada ya tinggal sampaikan dan dua. Oke, kita bisa hitungkan dengan eliminasi ya substitusi ya. Namanya nilai ini saya kan eliminasi. Di sini nilai 3 di substitusi ya. Jadi M3 ke M2. Jadi di sini membandingkan nanti nilai M2 yang kita bisa hitungnya. Di M3 sampai M2 dikali 100 ini disebut dalam persamaan ini. Ya, ini substitusi ini. Nanti nilainya sampai jadi seperti ini. Kemudian kita dapat itu nilainya M2-nya berapa sekian. Ya, kita masukkan nilai 3 ini. S dengan 100 sama dengan 5. Ya. Tuh, habis itu sini ya, sebutin ya. Kemudian sudah dihitung. Yang dihitung berapa? Ini kan kalian tahu supaya kita tahu kondensatnya ya. M2 dan 3 sampai ini. Kalau M2-nya sekian, M2-nya sekian. Ya, jadi ngerasa maksa. Begitu berdasarkan yang kondisi yang kemudian ini sudah beberapa contoh ya, contoh namanya untuk yang sini dengan cairan jenuh propanol, cairan jenuh propanol kalau dari spesies si dan 13 dan 13,6 mengalami penurunan ya dan diabetik dalam GT valve ya, dan kemudian pemisahan fase di fase jam di ujung ya, jadi dia 2 kali di
kalian turun tekanannya, kemudian terjadi pemisahan pas di flash jam menjadi 20, karena menjadi 60 dan cairannya apa namanya tekanannya 60 ya, dan sama ya, hanya bisa 10 dan 2 aliran. Jika laju aliran perlahan 100 kilogram per detik, itu laju alir uap dan cairan keluar ekstra ya. Diagram ya tadi propan melewati valve kanannya, kemudian masuk ke sistem menjadi 2 aliran ya, uap cair ya. Di kondisi 1 cairan jenuh ya, ini tekanannya, temperaturnya, kemudian enthalpinya bisa kita lihat ya dari data properties. Kemudian ini yang apa namanya, yang uap jenuhnya ya, setelah dia dipisahkan di basket, yang uap 60 sama tekanannya, cair juga sama, kemudian temperaturnya juga sama, nanti enthalpinya yang berbeda ya, karena pasangnya berbeda. Oke, ini dapat dari diagram ya, diagram keseimbangan ya, enthalpi gas, tekanan dan propannya. Oke, kemudian nanti kita hitung terancam masanya M1 sama dengan M2 plus 3 ya, M2 sama dengan 190. Nanti sama seperti yang tadi masukkan ke dalam diagram ini, kita dapatkan nilai laju aliran M3 dan M2 sekian ya. Ya, ada sengaja. Contoh berikutnya ya, dari antara laju aliran gas alam ya, setelah didinginkan oleh heat exchanger dan masuk temperatur itu sekian, jadi T2-nya 20 derajat Celcius. Aliran gas alam 90 detik, kemudian komposisi disederhanakan dan kapasitas gas disajikan di 2 menit. Ada datanya. Kita menentukan berapa panas yang harus dibuang ya dari sistem aliran gas alam, kemudian pembentukan dan enthalpi diabaikan. Komposisi karena ini gas tadi menghitung nilai CP, CP sama dengan A plus BT plus CT kuadrat ya, kemudian komponen ya metan dan CO2, kemudian stimulus. Kita lihat, oh ini data diberikan ini, datanya diberikan. Jadi ini toksisnya sekian, kemudian konstantannya, kemudian tidak boleh kerja ya, jadi coba dia diam di sini. Q sama dengan M delta H, M sama dengan delta H sama CPDT ya. Oke, ini yang total ada meter CO2, kemudian T1 ada panas yang dilepaskan, ini yang totalnya, ini posisi masing-masing ya, M2, metan dan CO2 dan temperatur pada kondisi itu. Oke, menghitung si campuran dulu ya, menghitung panas campuran CP ini berapa gitu ya. CP campuran karena dia metan dan dan metan ini dan CO2 ya. Jadi dihitung CP-nya berapa ya. Ini 0,9 CP kali CP metannya, kemudian 0,1 dikalikan CP CO2 ya. CP campuran ini sudah ada ya, kita cari dari sini. Kalau kita hitung itu tinggal dikalikan dengan komposisinya sudah 0,9 ya. Tidak campurannya ya sama ini ya. Kemudian bahan nantinya ya, tahannya berapa. Oke, Q sama dengan 100 ya, CP apa sini dari ini Q sama dengan M kali CP DT ya, CP-nya M 100 CP DT, DT-nya 31 38 dan 20 ya, itu integrasinya. Oke, 38 dan 20 ya. Oke, integralkan, didapatkan hasilnya adalah nih ya. Jadi setelah ini diintegralkan dengan atas semua dengan atas temperaturnya ya. Jadi didapatkan nilai Q sama dengan minus 62.209 joule per detik ya. Negatif artinya ya panas itu keluar dari sistem, dari sistem sesuai dengan yang
Bukan ya dari ini ya. Jadi tinggal kata yang kedua ini mendukung berapa kebutuhan tapi masih komponen. Makanya dia dari tentang campuran. Ini campuran berapa, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam aplikasi sambil akan delta H ya. H itu ya integral CPDT-nya ya. Kemudian tidak ini atau nanti dari sini ada dengan menghitung perubahan enthalpi masing-masing komponen metodenya berapa, komponen CO2-nya berapa, kemudian menghitung enthalpinya yang di bawahnya ya untuk CPDT-nya yang enthalpinya kan tadi sudah didapatkan sama sekian dan dari data ini ya tinggal kita masukkan ke dalam persamaan kemudian didapatkan untuk enthalpinya sekian kemudian yang CO2-nya sekian ya sama yang masukin tadi dari yang diberikan nanti hasilnya Q-nya sama dengan sekian ya sama ya ada gitu. Sampai ada yang mau ditanyakan sudah jelas ya nanti kalian bisa pelajari ya diberikan slide PPT-nya kalau ada yang beberapa yang masih kira-kira ragu bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya ya besok setengah jam 1 sih. Kita langsung bicara yang bapak yang lima kita bisa membahas berikutnya ya di teman besok. Ada yang tanya atau mau dipelajari baru besoknya? Paling depan itu ya, ngomongnya terlalu jadinya ya, jadi atau mungkin perlu diperjelas suaranya atau bagaimana ya bisa diinfokan ya. Jadi nanti ibu berikan ini slide-nya, silakan dipelajari. Jika ada yang ragu bisa ditanyakan, bisa dijawab atau bisa langsung kita bahas. Yang contoh kelima ini juga sebenarnya ya ini tinggal kalian baca aja jadi kira-kira ada yang ragu bisa ditanyakan ya besok nanti kita lanjutkan lagi untuk yang sistem neraca masa neraca pada sistem yang ya kemudian kita lanjutkan ada di sana. Sudah bagi semua ya. Kenapa Ibu? Cukup jelas ya? Halo? Cukup Ibu. Ya, mungkin nanti kita ketemu lagi besok jam 1. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.